Saya sebagai bupati sangat bertanggung jawab untuk bisa memastikan bahwa semua hak-hak masyarakat ini bisa terakomodir, dan tentu saja kita mengharapkan tidak ada pembangunan yang kemudian mengorbankan hak-hak masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'malina, mahu yang kabul ajidah, rabbana alhamdulillah, panganya panggilan jalani ini jalali, wajibkan karir, wajib sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya perlu menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama saya mohon maaf, kami terlambat tadi karena kata Pak Idi alasan operasional. Yang saya hormati Ketua BKMD Kabupaten Wakatobi, Ibu Haja Eliati Haliana, yang tentu saya cintai sekali dan saya kasihi. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama juga Bapak Camat Tomia Timur dan Camat Tomia. Yang saya hormati Bapak Kapolsek yang pada hari ini Kapolsek Tomia Timur. Yang saya hormati Bapak Damkar Tomia yang hari ini diwakili. Yang saya hormati para lurah, para kepala desa dan kepala sekolah sekolah Tomia yang sempat hadir. Yang saya hormati kepala cabang pembantu Bang Sutra Tomia. Yang saya hormati saya banggakan dan saya cintai pula Badan Kontak Majelis Taklim Pulau Tomia. Yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru kita, jamaah, seluruh hadirin dan hadirat yang sempat hadir pada pagi hari ini, selamat berbahagia. Bapak Ibu sekalian, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita senantiasa masih diberi kekuatan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam melaksanakan acara kita yang baru saja kita lakukan pengukuhan kepengurusan wilayah kecamatan BKMD Sekolah Tomia. Alhamdulillah, juga suatu syukur yang luar biasa bagi kita bahwa di tengah pandemi COVID yang saat ini masih ada di tengah-tengah kita juga semua harus dijauhkan, dan kita berharap di Tomia ini bisa kita juga nolkan kasus positif kita. Perlu juga saya menyampaikan ini kepada kita semua bahwa dalam beberapa bulan terakhir Tomia Timur itu merupakan daerah yang merah dengan tingkat terkonfirmasi positif COVID yang cukup tinggi. Di Wakatobi ini ada 3 kecamatan, Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, dan Tomia Timur. Ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan peran-peran kita terkait di fungsi BKMD beda 10 khususnya dari bidang pendidikan, kemudian sosial budaya dan dakwah. Ini juga harus menjadi tanggung jawab kita agar pesan-pesan moral dan pesan-pesan tentang kesehatan dan protokol COVID kepada seluruh masyarakat kita ini bisa kita sampaikan secara masif kepada seluruh masyarakat kita. Dan mudah-mudahan dengan kerja keras kita, kasus positif COVID di Wakatobi ini bisa kita nolkan atau zero positif, sehingga level kita akan turun menjadi level 1 atau bahkan menjadi putih, bukan hijau lagi, dengan tentu saja bahwa di Wakatobi tidak ada lagi kasus positif. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang diajarkan beliau ini juga kita imani sampai akhir hayat kita, dan kita berdoa semoga kita mengakhiri hidup ini
Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan selamat bekerja kepada seluruh pengurus wilayah kecamatan, baik Tomia maupun Tomia Timur yang baru saja diumumkan. Dan kita berharap kita semua bisa menjaga soliditas, menjaga sinergitas, bisa bekerja sama dengan baik dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab secara ikhlas. Dan semata-mata kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, juga saya perlu menyampaikan bahwa tentu juga saya mengharapkan BKMT bagi jajaran kepengurusan di tingkat daerah maupun di tingkat kecamatan sampai kemudian di desa dan lingkungan ini mampu menaungi seluruh organisasi Islam di daerah kita ini untuk meningkatkan pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi muslim di daerah ini yang mengacu pada keseimbangan antara iman dan takwa dengan pengetahuan dan teknologi. Ini penting kepada ibu semua sekalian. Saya perlu menyampaikan bahwa tentu dakwah kita mempunyai dasar, ada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dalam keseharian kita implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga harus bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan agar kita bisa menyesuaikan diri. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengharapkan seluruh generasi bangsa ini, seluruh generasi daerah ini mampu beradaptasi dan kemudian mempunyai inovasi dan kreativitas. Karena begitu pentingnya inovasi dan kreativitas ini, maka ini juga semua elemen tentu harus bisa bergerak bersama. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa perkembangan ilmu teknologi sudah luar biasa. Media-media pembelajaran lagi bukan lagi media-media seperti dulu. Media-media sekarang sudah betul-betul bisa tersampaikan secara tepat dengan media-media online dengan menggunakan teknologi yang berkembang pesat. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam BKMT sehingga ada inovasi-inovasi. Ibu-ibu sekalian, para pengurus BKMT yang saya cintai dan saya banggakan, di beberapa bulan lalu BKMT Kabupaten Wakatobi telah dikukuhkan. Pada kesempatan pengukuhan pada saat itu saya menitipkan satu pesan sebagai bentuk inovasi dari BKMT agar dalam pertemuan-pertemuan BKMT, baik itu pengajian atau pertemuan-pertemuan yang berbentuk lain, saya mengharapkan bahwa dalam pengajian-pengajian jangan hanya semata-mata membahas tentang masalah agama, tetapi ini perlu lagi disisipkan inovasi-inovasi yang lain, yaitu sekali-kali kita juga harus menyiapkan keterampilan para ibu-ibu kita dan kemampuan para ibu-ibu kita ini dengan belajar bahasa Inggris. Jadi di situ saya berharap satu pertemuan ini minimal 15 kosakata. Ini perlu disampaikan. Karena saya tahu di sini yang menjadi pengurus BKMT tentu saja orang-orang cerdas, orang-orang berpendidikan, ada ibu guru, ada pejabat-pejabat, ada struktur organisasi perangkat daerah yang terlibat. Tentu saya mengharapkan ini juga bisa menjadi motivator untuk pengembangan inovasi-inovasi BKMT. Kenapa kita harus melakukan demikian, Bapak-Ibu sekalian? Saya perlu menyampaikan perkembangan daerah ini, bahwa daerah ini dalam waktu beberapa hari terakhir, jadi baru-baru kita juga datang hari Kamis yang lalu, kita kedatangan tamu dari Menko Marves, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Begitu pula hari Jumat, saya bersama-sama dengan tim pertama-tama untuk memastikan kesiapan Wakatobi sebagai daerah KSPN baru, daerah kawasan strategi pariwisata nasional yang akan kemudian didorong ke Kepres pada peraturan Presiden pada bulan yang akan datang. Bersama dengan 5 daerah yang pertama prioritas super prioritas, di situ ada Danau Toba, ada Borobudur, ada Likupang, ada Labuan Bajo dan ada Mandalika. Ditambah yang baru KSPN Wakatobi dan KSPN
Bromo, Tengger Semeru di Malang dan Kota Malang. Nah, di Wakatobi pertamanya, lokasi yang kita usulkan ada di 2 pulau, Tomia dan Kalidepa. Kalidepa dan Banyuwangi. Saya kemarin menyampaikan bahwa ini harus mendorong pemerataan kepada seluruh pulau-pulau yang ada di Kabupaten Wakatobi yang memungkinkanlah kedatangan investasi untuk memajukan pembangunan di semua pulau. Sehingga pada hari Kamis lalu datanglah tim itu di Tomia ini, dan kemudian juga saya dorong di hari Jumat yang 3 hari lalu untuk datang melihat potensi-potensi investasi di Pulau Pinang. Semata-mata untuk pemerataan. Karena kita sangat meyakini bahwa potensi di masing-masing daerah antara satu pulau, Kalidepa, Tomia dan Binongko serta Banyuwangi ini memiliki keunikan atau karakter berbeda-beda. Alhamdulillah tanggapannya positif, dan insya Allah ini akan dimajukan kepada tingkat diskusi di tingkat eselon 1 dan selanjutnya ke Pepres. Sebentar siang lagi kami akan rapat di waktu pukul 2 Indonesia Tengah. Nah, kita berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa mendukung semua program-program ini semata-mata untuk kemaslahatan kita. Saya sebagai Bupati sangat bertanggung jawab untuk bisa memastikan bahwa semua hak-hak masyarakat ini bisa terakomodir, dan tentu saja kita mengharapkan tidak ada pembangunan yang kemudian mengorbankan hak-hak masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Inilah yang akan kita coba perjuangkan, perlu kita diskusikan sehingga semuanya benar-benar membawa kemaslahatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi melalui kesempatan ini saya berharap dengan BKMT kita semua akan menjadi benteng bagi seluruh masyarakat kita, dan kemudian tentu saja bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk saling mendukung, kemudian memastikan bahwa segala sesuatu ini benar-benar bisa membawa kemaslahatan kepada seluruh umat. Ibu-ibu sekalian, para hadirin yang sempat hadir pada hari ini, kemudian dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan sekali lagi BKMT kita mengharapkan bahwa ini akan menjadi benteng juga pada keimanan dan sikap mental Kabupaten Wakatobi. Dan salah satunya yang menjadi, karena di Wakatobi juga menjadi visi-visi kita adalah bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa masyarakat, dan kita berharap bahwa kita juga bisa melahirkan generasi-generasi tangguh di Kabupaten Wakatobi. Generasi tangguh yang mana? Generasi tangguh yang berarti bahwa kita cukup bangga dan sangat bangga sebagai orang Wakatobi. Kita sebagai seorang Muslim tentu tidak dengan terang kita tetap pada keyakinan bahwa yang hak tetaplah hak, yang batil tetaplah batil, dan semua tidak bisa kita bolak-balikan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, karena tentu saja ini akan sangat berat. Karena budaya tiru-meniru pasti terjadi. Kemudian tentu saja di Wakatobi juga ini salah satu yang menjadi pekerjaan kita adalah terjadinya degradasi moral anak-anak kita. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, seperti apa disampaikan tadi oleh Ketua BKMT, bahwa ibu-ibu semua ini adalah yang paling dekat dengan anak-anak masing-masing. Disinilah peran-peran kita untuk menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan kita tetap melahirkan anak-anak Wakatobi yang tangguh dan tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Ibu sekalian, dan seluruh hadirin sama berbahagia, maupun di sini ada para kepala desa, para lurah dan kepala sekolah. Saya perlu menyampaikan beberapa hal sebagai laporan singkat terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Wakatobi, bahwa beberapa hal yang telah kita capai pada kesempatan ini, progres ini juga perlu saya sampaikan. Untuk kesehatan kita yang menjadi keluhan masyarakat, saat ini kita dalam pembenahan agar kesehatan gratis di Kabupaten Wakatobi kita bisa wujudkan. Beberapa hari lalu kita telah menandatangani kerjasama kembali dengan BPJS. Di situ telah tergambar 98% masyarakat Kabupaten Wakatobi ini dikabar asuransi BPJS. Yang insya Allah 98% masyarakat kita ini benar-benar bisa menikmati kesehatan gratis. Dananya sudah siap. Kedua, untuk rumah sakit kita, dokter ahli ini sudah mulai bekerja semuanya. Dokter anak, dokter kandungan, dokter bedah, anestesi,
radiologi, ini telah masuk semua. Yang ASN kita, karena mereka menuntut kenaikan gaji, saya sudah bikinkan perpuk untuk menaikkan insentif mereka yang mendekati tenaga kontrak kita. Untuk kontrak spesialis Bapak Ibu sekalian cukup luar biasa, 50 juta per bulan. Ya siapa tahu ibu-ibu masih mau jadi dokter, 50 juta sekali. ASN kita cukup luar biasa juga mendekati. Nah, sekarang saya mengharapkan mereka untuk bekerja. Kenapa kita lakukan ini? Saya sebagai bupati, pengalaman masa lalu tidak boleh terjadi di Kabupaten Wakatobi. Nyawa masyarakat kita benar-benar sangat berharga dan sangat mahal di Kabupaten Wakatobi. Ini menjadi komitmen kita supaya korban-korban hanya karena persoalan pelayanan tidak ada dan persoalan yang jauh, pelayanan yang jauh ini tidak boleh terjadi. Demikian pula juga ambulans kita atau speed yang ada ini juga kita sudah mulai gratiskan. Kalau ada yang merasa bahwa ini belum digratiskan, memang ada prosedur. Ada uang yang ditagih oleh keluarga pasien, lalu kemudian setelah itu kita ganti. Karena uang daerah, Pak Kadis Kesehatan dan kita semua tidak menyimpan uang daerah di rumah masing-masing, tidak menyimpan uang daerah di rekening kita masing-masing. Dan daerah tidak memiliki rekening yang memiliki ATM. Sehingga ini sangat kondisional, sehingga Bapak Ibu sekalian memang akan dibebankan terlebih dahulu, lalu kemudian beban BBM itu kita akan ganti. Kehadiran kapal Sentosa juga di Kabupaten Wakatobi, yang Pasar Wajo Kendari, Pasar Wajo Wakatobi, ini saya menyampaikan kepada operatornya, boleh beroperasi di Kabupaten Wakatobi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat Kabupaten Wakatobi yang sakit, termasuk yang mengantarnya minimal 2 orang, jangan pernah dipungut biaya transportasi, jangan pernah dipungut sewa. Demikian juga apalagi yang meninggal, maka tentu saja harus digratiskan, dan ini sudah mulai jalan. Kita berharap bahwa kata Sentosa yang mengandung pengertian bahwa tidak ada kesukaran di Kabupaten Wakatobi ini bertahap kita harus wujudkan di Kabupaten Wakatobi. Tepuk tangan, Bu. Karena ini semua untuk kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini juga ada yang mengatakan bahwa wangi-wangi belum maksimal pelayanan kita di rumah sakit, memang ada satu kendala. Kemarin alat radiologi belum punya izin, karena itu pengadaan dari tahun 2020, sehingga dokter ahli ketakutan untuk melaksanakannya karena prosedurnya itu harus ada izin dari Bapeta. Ini saya sudah paksa direktur dan kemudian tim analis saya agar secepatnya mengurus surat-suratnya agar ini bisa dimanfaatkan demi memastikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Wakatobi bisa maksimal, dan kita sudah mengurangi rujukan-rujukan yang memakan waktu dan pertarungan nyawa yang luar biasa. Kadang-kadang ada yang tidak sampai lagi di bau-bau, itu sudah merebut, sudah menghembuskan napas terakhir. Ini tidak bisa terjadi lagi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kalau ini memang berisirat, ini betul-betul ke tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Boleh dikata bahwa kita memulai dari awal untuk pelayanan kesehatan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, tentu untuk persoalan pemberdayaan masyarakat kita, Merdeka Pangan telah mulai kita luncurkan uji coba bawang merah di Kabupaten Wakatobi sudah kita mulai pada tanggal 15 yang lalu. Kita berharap bahwa kalau ini tumbuh masif, kita akan masifkan di seluruh Kabupaten Wakatobi. Nah, karena kita memiliki potensi. Tahun depan telah kita anggarkan untuk 90 hektar pengembangan bawang merah di Kabupaten Wakatobi. Demikian pula dengan komoditas-komoditas lain yang memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi dan pasar yang bagus. Perikanan kita, Ibu-ibu sekalian, Numana, alhamdulillah KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah menerbitkan surat persetujuan untuk AMDAL. Ini luar biasa, saya menyampaikan bahwa kita bekerja 1 bulan lebih kita sudah mendapatkan persetujuan. Marina itu sudah 3 tahun diurus belum pernah selesai. Dan ini kita baru mulai mengurus, mudah-mudahan tahun ini PKS-nya atau perjanjian kerjasama dengan LHK sudah bisa kita wujudkan. Sehingga pembangunan sentra bisnis perikanan terpadu di Kabupaten Wakatobi yang bermarkas di mana ini kita bisa wujudkan, sehingga nelayan-nelayan kita pada akhirnya juga akan bekerja maksimal dan tidak tergantung pada pembeli-pembeli dari luar daerah. Jadi kita maksimalkan semua supaya potensi perikanan kita yang besar 1.390.000 hektar Wakatobi, 97% adalah laut ini
ini benar-benar kita bisa maksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kesejahteraan masyarakat Wakatobi secara umum. Terkait dengan bahan galian C, ada kesan bahwa ada pembiaran dari kita, kemudian kita tidak mampu mengurus ini. Saya perlu menyampaikan bahwa di Wakatobi berdasarkan RT RW rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Wakatobi yang telah digabung diurus sejak dulu, Wakatobi ini tidak ada namanya wilayah pertambangan, yang adalah wilayah pertambangan rakyat. Komunikasi dengan ESDM baik provinsi maupun kementerian ESDM Republik Indonesia. Kemarin saya didorong untuk bikin pergub. Saya disampaikan bahwa untuk peraturan-peraturan mendasar ini tidak bisa kita buat di Wakatobi karena ada peraturan menteri yang kemudian mengambil alih perizinan itu dari daerah ke kementerian, sehingga daerah hampir tidak punya kewenangan untuk melakukan penerbitan izin di daerah. Nah, terkait dengan usulan dan kita ini masih menunggu usulan teman-teman untuk membuat izin usaha pertambangan. Informasi terakhir bahwa yang akan keluar pun kalau ada yang akan diterbitkan di Kabupaten Wakatobi itu hanyalah izin usaha pertambangan rakyat, di mana yang digunakan alatnya adalah alat-alat manual, linggis, pacul, pakuel, dan sebagainya. Di sini bisa digunakan maksimal yang 25 PK. Mungkin itu bisa digunakan untuk pompa, tapi tentu saja di tempat galian C kita di timbunan ini itu tidak kita gunakan lagi. Artinya tidak dibolehkan mekanisasi atau digunakan seperti alat berat di pertambangan ini. Ini juga yang kemudian menjadi hambatan kita dalam pengelolaan ini, sehingga kita sama menyampaikan kepada seluruh masyarakat, para camat, kepala desa, Pak Lurah, untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya dan apa adanya kepada seluruh masyarakat, sehingga semua juga bisa kita berpikir, lalu kemudian juga kita bisa memahami bahwa kita bukan hanya duduk, bukan hanya berdiam diri, tapi kita tetap bernegosiasi dengan kementerian. Mudah-mudahan ada dispensasi atau keringanan-keringanan sehingga semua hambatan kita pada hari ini kita bisa wujudkan dengan baik, kita bisa atasi. Nah, sebagai jalan keluar Bapak Ibu sekalian, maka terpaksa kita harus membeli bahan galian ini dari luar daerah. Akan tetapi perlu saya tekankan bahwa di Wakatobi untuk yang melaksanakan secara manual, ibu-ibu yang membangun rumahnya, kemudian mengharapkan timuran dari kebun-kebun masing-masing, membawa batu untuk membuat polas dan sebagainya, tidak ada yang kita larang, sepanjang itu tidak menggunakan alat berat. Karena sesungguhnya yang melarang bukanlah Kabupaten Wakatobi atau kita Kabupaten Wakatobi, tapi yang melarang adalah aturan tentang perizinan penambangan atau izin usaha pertambangan dari kementerian. Ini perlu saya luruskan supaya ini juga jangan menjadi kegelisahan kepada masyarakat. Kita tetap berusaha supaya tahun ini bisa teratasi dengan baik sehingga kita bisa menjalankan pembangunan dengan baik. Kalau tidak boleh ada stagnasi, ada gangguan pada kelancaran pembangunan di Kabupaten Wakatobi. Apalagi tahun depan, saya sangat yakin bahwa ini pembangunan kita akan masif, terutama infrastruktur di Kabupaten Wakatobi. Nah, sebagai jalan keluar Bapak Ibu sekalian, maka nanti kita harus membeli dari luar daerah. Dan ini juga akan menjadi salah satu syaratnya, bahwa kalau kemudian daerah yang membeli dan mendatangkan dari luar daerah, maka tentu harus ada badan usaha yang ditunjuk oleh daerah untuk bisa bekerjasama dan mengelola. Lalu kemudian uang dari daerah kita alokasikan sebagai modal mereka, agar mereka bisa berusaha untuk mengatasi seluruh kebutuhan kalian. Nah, ini juga menjadi kendala Bapak Ibu sekalian, kendala kita. Untuk badan usaha, kita di Wakatobi ini belum memiliki badan usaha milik daerah. Nah, ini yang kemudian saya pacu betul Bapak Hukum agar kemudian bisa menyempurnakan perda yang pernah ada supaya ini bisa kita jalankan. Kalau kemudian perubahannya tidak terlalu signifikan, maka tentu saja tinggal bagaimana kita fasilitasi, minta fasilitas dari provinsi agar ini bisa kita bentuk supaya kemudian ada badan usaha milik daerah yang kita dirikan di Kabupaten Wakatobi yang kemudian akan mengusahakan seluruh kebutuhan di Kabupaten Wakatobi dengan modal yang kita alokasikan dari APBD kita di Kabupaten Wakatobi. Ini saya dorong terus kepada seluruh OPD, kepada seluruh instansi yang terkait yang berkaitan dengan itu, menjadikan pula komunikasi supaya minta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah kita
agar ini bisa dijalankan dalam waktu cepat. Inilah Bapak Ibu sekalian sekedar penyampaian kepada kita semua, agar kita semua bisa menyampaikan sekali lagi, memberikan penyampaian-penyampaian yang jelas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi terutama daerah kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya sampaikan di sini pada kesempatan ini bahwa karena di daerah kita ini masih ada Binongko dan Kaledupa yang belum 24 jam. Ini juga setelah kita konsultasi dengan PLN, memang belum ada kejelasan tentang pembangkit tenaga listrik tenaga surya yang akan dibangun di Binongko dan Kaledupa. Maka saya mengambil keputusan diskusi dan minta petunjuk dari BPK. Alhamdulillah dibolehkan kalau kita memberikan bantuan bahan bakar kepada PLN. Nah, tahun depan, sekarang besok karena seharusnya saya bermalam di sini untuk kita berdiskusi panjang, tapi karena ada jadwal yang telah kami buat dengan pihak PLN dalam rangka menindaklanjuti kerjasama PLN dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk bantuan bahan bakar ke PLN agar 24 jam di Binongko dan Kaledupa tahun depan sudah bisa kita realisasikan sehingga mereka pun bisa merasakan program. Insya Allah bisa, karena dengan itu saya sangat meyakini bahwa dengan 24 jam di Binongko dan Kaledupa maka tentu secara Kabupaten Wakatobi merasakan 24 jam, dan saya hanya meyakini bahwa ekonomi yang ada di 2 pulau tersebut ini akan menjadi momentum baru tentang kebangkitan ekonomi di sana. Seperti kita ketahui di Binongko sangat tergantung dengan aktivitas perikanan mereka. Di sana sudah hampir 40 kapal yang dimiliki oleh masyarakat. Kendalanya adalah es. Nah, saya sangat yakin kalau sudah 24 jam pasti akan banyak rumah-rumah yang membeli es, dan mungkin saja mereka memiliki penampungan-penampungan atau kostoris yang akan menjadi penampungan ikan-ikan mereka setiap saat. Begitu pula di Kaledupa, tentu saja aktivitas ekonomi kreatif sebagai daerah pariwisata juga ini pasti akan berkembang baik dengan adanya listrik 24 jam. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, listrik memang sangat mempengaruhi hal-hal yang lain. BTS atau namanya tower Telkomsel, telekomunikasi itu pasti akan berdiri karena selama ini kenapa kemudian masih banyak beli sport di Kabupaten Wakatobi ini salah satunya karena ketiadaan listrik 24 jam. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada pengurus Majelis Ta'lim Badan Kota Majelis Ta'lim Sepuluh Tomia Timur dan Tomia. Saya berharap sekali lagi mari kita memberikan di samping misi dakwah kita setelah Islami, misi dakwah kita untuk membentuk akhlakul karimah di Kabupaten Wakatobi, maka tentu saja informasi tentang pembangunan daerah saya pun akan update kepada BKMT agar ini bisa diteruskan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wakatobi, sehingga yang kita harapkan adanya soliditas, adanya sinergi atau kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan BKMT dan seluruh masyarakat ini bisa kita wujudkan lewat komunikasi yang kita jalin bersama dengan melakukan pendidikan dan pendekatan yang baik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, Ibu-ibu pengurus, sekali lagi saya menyampaikan selamat bekerja setelah dikukuhkan. Kita berharap bahwa kembali lagi sinergi ini bisa kita jalin supaya kita semua bisa berkontribusi dan berbuat lebih banyak untuk kesuksesan visi-misi daerah untuk membangun Wakatobi sebagai kabupaten konservasi maritim yang sentosa. Ini bisa kita wujudkan di Kabupaten Wakatobi dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wakatobi. Sekali lagi selamat atas perubahan ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.